Haleluya, shalom. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Siapa percaya bahwa Allah kita dahsyat? Bisa lambaikan tangan. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu, kita masuk ke dalam minggu terakhir. Ya, kita sudah 3 bulan kita berbicara mengenai the power of words. Sama-sama katakan the power of words. Kuasa perkataan, tetapi pada bulan ini, khusus pada bulan ini kita akan berbicara mengenai your word issue. Sama-sama katakan your word issue. Your word issue. Perkataanmu mencerminkan siapa dirimu. Yes. Saya sudah pernah berkali-kali bercerita kepada Bapak Ibu, sharing kepada Bapak Ibu bahwa perkataan kita ini seperti benih. Kalau kita menginginkan sesuatu yang baik, yang harus keluar dari perkataan kita adalah hal-hal yang baik. Yang setuju katakan amin. Tetapi banyak sekali orang lebih suka mengeluh, banyak sekali orang lebih suka menggerutu. Nah, hari ini Bapak Ibu kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Dan saya pastikan di saat Anda belajar firman Tuhan, Anda pulang, Anda akan menerima berkat yang luar biasa. Amin. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Tolong slide saya. Haleluya. The power of words. Yuk kita baca sama-sama. Ya, yang kuning aja karena ini adalah ayat emas pada bulan ini. Ya, Matius 12 ayat 34. Hai kamu tuan ulah bludak, ini berbicara kepada orang Farisi dan ahli Taurat. Ya, kita baca yang kuning aja. 2, 3. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Sekali lagi, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Kata meluap itu artinya amber. Betul? Gampangannya amber. Berarti meluap artinya mau nggak mau, suka nggak suka akan keluar. Karena itu ada kata meluap. Nah, Bapak Ibu, berarti apapun yang keluar dari mulut itu meluap dari hati. Apapun yang keluar dari mulut itu karakter kita. Yang setuju kata amin? Ya, jadi kalau karakter kita baik, apapun yang keluar dari mulut kita itu baik. Tapi karakter kita menyimpan dendam, kita menyimpan kepahitan, yang keluar pasti kata-kata dendam dan kepahitan. Nah, saya ambil minggu lalu Bapak Gembala mempunyai quotes, ya mengambil quotes dari next. Nah, Robert Kiyosaki ini bagus sekali. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Apabila kamu mau mengubah kehidupanmu, mulailah dengan mengubah perkataanmu. Mulailah memperkatakan perkataan yang ada dalam harapanmu, bukan dengan perkataan ketakutan dan kegagalan. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Apabila kamu mau mengubah kehidupanmu, siapa yang mau mengubah kehidupan kita? Bisa lambaikan tangan. Firman Allah berkata, Robert Kiyosaki berkata, mulailah dengan mengubah perkataanmu. Anda mau mengubah kehidupan Anda menjadi baik, ubahlah perkataanmu. Yes. Anda mau mengubah kehidupan Anda jauh lebih buruk, ubahlah perkataanmu. Yes. Betul gak? Betul? Ya, keluarga Anda bisa harmonis karena perkataan. Yes. Bisnis Anda bisa naik karena perkataan. Bisnis Anda hancur karena perkataan. Yes. Bisnis keluarga Anda utuh karena perkataan. Keluarga Anda hancur karena perkataan. Anak Anda bisa bertumbuh dewasa luar biasa menjadi berkat karena perkataan. Hancur pun karena perkataan. Jadi Bapak Ibu, slide saya hilang. Jadi Bapak Ibu, kalau Anda mau mengubah kehidupanmu, entah menjadi baik atau buruk, ubahlah perkataan. Karena manusia memiliki kuasa perkataan. Yes. Halo. Waduh, dahsyat. Haleluya. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Nggak apa-apa, jangan terganggu ya. Jangan terganggu. Nah, Bapak Ibu, tetapi Robert Kiyosaki mengatakan seperti ini. Mulailah memperkatakan perkataan yang ada dalam harapanmu. Mulailah memperkatakan hal-hal yang engkau ingini. Mulailah memperkatakan hal-hal yang baik. Bukan dengan perkataan ketakutan dan kegagalan. 3 bulan kita belajar mengenai the power of words. Tolong saya dijawab jemaat GBI Keluarga Allah Blessing yang saya cintai. Apakah kita sudah mempraktekkan kuasa perkataan? Yes. Siapa yang sudah mempraktekkan? Bisa lambaikan tangan. Ya, siapa yang belum mempraktekkan? Jangan angkat tangan. Ya, saya 2 minggu lalu kalau nggak salah ya, saya mendengarkan Pak Feni dapat berkat bisa beli mobil. Betul ya, Pak Feni ya? Bisa merayakan ulang tahun anaknya. Ya, Pak David tadi kesaksian pergi Korea gratis Januari, ya kan? Itu semua karena kuasa perkataan. Siapa mau menerima berkat Tuhan? Ya, siapa yang mengubah kehidupan Anda jauh lebih baik? Ya, ubahlah perkataan-perkataan Anda. Amin. Kasih salam kanan kiri, ubahlah perkataanmu.
Haleluya. Nah, Bapak Ibu, tetapi Bapak Ibu, saya mau sharing beberapa minggu ini saya diberhadapkan dengan sebuah keluarga. Pak Gembala tahu, istri saya tahu, ya keluarga ini barusan menikah. Dan belum 1 bulan udah mau cerai. Pas honeymoon mau cerai, luar biasa enggak? Ya, saya yakin dan percaya honeymoon adalah tempatnya orang senang-senang, betul? Ini enggak, justru honeymoon mau cerai. Lah ini ada apa? Tahu enggak Bapak Ibu kenapa orang ini mau cerai? Ya, karena tukaran, terus ada salah satu dari kedua, ya, pasangan ini berkata, wes aku gak kuat, mending pisah, mending cerai. Hati-hati Bapak Ibu, keluarga hancur karena perkataan. Lalu saya tanya Bapak Ibu, loh kamu itu udah pacaran lama. Kamu udah pacaran lama, hampir 3 tahun. Pelayanan ke gereja, ya kan. Lah kok bisa seperti itu, ya kan. Aku ini kawin soalnya ndek paksa mamaku. Aku bingung, sing kawin kon ta mamamu. Ya, mungkin Ko Andre tahu mungkin, ya kan. Kamu ini menikah itu karena kamu sayang atau karena mamamu? Aku ndek paksa mamaku. Ngono kok yo gelem. Nah, Bapak Ibu sekalian Tuhan, saya akan berikan satu ilustrasi ini. Kebanyakan orang itu suka ikut-ikutan. Mengalirai. Nah, yuk slide saya dan tolong jangan diganti. Nah, ini ada 2 orang sahabat. Saya kasih nama-nama yang dekat aja. Satu namanya masih pemuda David Harjo. Yang satu Johnny Pola. Ya mereka ini sahabat Bapak Ibu. Kita sering pergi ngobrol bareng. Jadi ya nggak masalah. Nggak ada dendam toh Pak David. Ya kasih karunia melimpah toh Pak Johnny. Nah Bapak Ibu, perhatikan ini cerita mungkin akan membuka apa yang terjadi Bapak Ibu. Nah mereka ini 2 sahabat masih di kos-kosan. Sekarang kan udah kaya-kaya Bapak Ibu. Amin. Sekarang kan udah sugih berlimpah. Ini masih kos-kosan. Nah mereka ini sahabat, mereka ini saling membantu. Jadi pada saat Pak David mau pergi ke Alfamart atau pergi ke Indomaret, Pak Joni ini selalu tanya, John, kamu mau minum apa? Kamu mau titip apa? Aku mau ke Alfamart. Nah Pak Joni ini orangnya straight Bapak Ibu. Oh aku mau titip Aqua. Aku mau titip Pocari Sweat. Oh aku mau titip ini. Tapi jelas. Nah lalu giliran kebalian. Pak Joni mau pergi. Fit, aku mau pergi ke Alfamart. Kamu mau titip apa? Nah, Pak David orangnya beda. Mungkin karena sungkanan. Wes sembarang Pak Joni. Ya kan? Nah itu terjadi bertahun-tahun. Akhirnya pada suatu ketika pada saat Pak Joni menawari David. Pada saat Pak David nawari Pak Joni. Ya kan? John, kamu mau titip apa? Aku mau titip Pocari Sweat. John, kamu itu titip. Tawa sungkan mo. Ya, tahu sungkan. Namanya titip, iku gak oleh milih. Banyak orang seperti itu, bukan nggak? Ya kan? Waduh, Pak Joni tertegur. Loh, kok gak oleh milih? Loh, aku pengennya Pocari mosok dek kayak aku, ya moh, tak rugi aku. Lalu singkat cerita Bapak Ibu, akhirnya ya wis lah terserah kamu beliin apa. Pak Joni minta hikmat supaya mengerti kuasa perkataan. Ojo mengalir tok, engkau kintir Bapak Ibu. Ya, lalu Pak Joni tanya sama Pak David. Fit, aku mau ke Alfamart, mau beli Pocari Sweat. Kamu mau titip apa? Sembarang. Loh, serius apa? Sembarang. Temenan loh yo. Iya, sembarang. Oke. Pak Joni pergi ke Alfamart. Pada saat Pak Joni ke Alfamart beli minuman. Minumannya warnanya orange. Ya, Anda penasaran pasti. Warnanya orange. Lalu bilang, Fit, tak siap no sekalian ya, tak kei es batu. Langsung botol disiram ke gelas yang ada es batunya. Dikasih toh ke David. Fit, minuman Fit. Dia minum, David ngomong, loh kok rasanya ono kecut-kecute. Rasanya kok ono orange. Ini minuman baru tak? Enggak, itu cuma ada di Indonesia. Produksi Indonesia. Ya kan? Oh iya tak, apa mereknya? Pak Joni pula-pula lupa. Loh, jadi ini sembarang. Aku lali mereknya apa. Tapi botolnya ono di dapur. Coba gawon gini. Pasti ambil. No Bapak Ibu, tahu nggak Bapak Ibu apa? Mau lihat? Ini Bapak Ibu.
Ya saya nggak pernah nyoba, ya kan ini cuma ilustrasi. Anda paham maksudnya Bapak Ibu? Ya, cowok minum Ciranti gimana rasanya? Siapa yang pernah nyoba pengakuan awal pemulihan? Haleluya. Nah Bapak Ibu kesayangan Tuhan, kita belajar dari cerita ini seperti ini. Banyak orang berkata, biarlah kehidupan ini mengalir apa adanya seperti air. Tetapi jangan lupa bahwa air selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Banyak orang berkata, banyak orang datang ke gereja. Kenapa kamu datang ke gereja? Yo, melok papaku. Banyak orang datang ke gereja. Yo, sungkanlah aku melok suamiku ngoncoi. Kenapa kamu ke gereja? Ya, bareng-bareng, wis kadung rutinitas. Bapak Ibu perhatikan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu benar-benar ingin mengalami mujizat penuaian, Bapak Ibu harus membuat yang namanya sebuah keputusan. Sama-sama katakan keputusan. Perhatikan baik-baik. Buatlah sebuah keputusan hari ini, atau orang lain, atau dunia akan membuat keputusan buat Anda. Ini orang bijak mengatakan seperti ini. Kalau Anda ingin Anda memiliki tujuan A, Anda harus membuat keputusan A. Jangan wes aku melok aja lah, opo jari ini. Bapak Ibu, Anda kentir Bapak Ibu. Nah, sekarang mari kita belajar dari yang namanya bangsa Israel. Sebelumnya saya mau tahu siapa yang sudah lihat film Musa. Bisa angkat tangan. Ya, Anda mendapatkan berkat dari film Musa? Yes. Ya, tepuk tangan yang meriah sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Waduh Bapak Ibu, saya dapat banyak. Nah, perhatikan saya baik-baik. Saya coba belajar kenapa sih kok bangsa Israel ini suka mengeluh. Anda perhatikan, pada saat bangsa Israel dijajah istilahnya, ya dijajah dari bangsa Mesir menjadi budak, lalu dibebaskan. Itu mujizat atau enggak? 10 loh. Betul ya? Mujizat. Di saat keluar menghadapi laut masih komplain, betul? Betul? Ya. Lalu laut dibelah, mujizat enggak? Nah, Bapak Ibu saya coba berpikir, kenapa kok bangsa Israel itu mengeluh dan mengeluh? Padahal sudah menerima mujizat. Nah, Bapak Ibu, lalu saya mencoba merenungkan dan saya menafsirkan seperti ini, Bapak Ibu. Bangsa Israel keluar dari Mesir bukan karena dirinya sudah dibebaskan. Bangsa Israel keluar dari Mesir karena ikut-ikutan. Paham? Loh, bebas tak ini? Bebas tak? Oh bebas, yeay bebas. Ada masalah, ngomel. Ada masalah ngomel. Kenapa Bapak Ibu? Makanya itu saya kasih poin pertama saya. Ciri-ciri orang yang hidupnya suka mengalir adalah always complain. Suka komplain. Perhatikan Bapak Ibu, ini seru Bapak Ibu. Dan di saat saya baca Alkitab, terkadang-kadang saya merasa geli. Kok ada orang bangsa yang kebacut seperti bangsa Israel? Saya katakan seperti itu. Yuk kita baca sama-sama Keluaran 16 ayat 2. 2, 3. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Ini sudah keluar dari Mesir. Ya kan? Dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makanan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan... Berarti Bapak Ibu setelah dibebaskan, setelah melihat mujizat 10 tulah, setelah melihat mujizat yang namanya laut terbelah, dia komplain, Tuhan, kamu komplain kepada Musa, komplain kepada hamba-hamba Tuhan mungkin. Komplain kepada pemimpin-pemimpin, menyalahkan orang lain. Orang yang selalu flowing biasanya suka menyalahkan orang lain. Ya, dan suka komplain, dia berkata, kamu mau membunuh kita sehingga kita mati kelaparan. Singkat cerita, kalau Bapak Ibu tahu, akhirnya Tuhan mengirim burung. Ya, roti mana? Betul ya? Setuju ya? Nah, Bapak Ibu perhatikan Bapak Ibu. Next. Di ayat 17, ingat ya, ayat 16, kelaparan. Menggerutu karena kelaparan. Di ayat 17, jadilah mulai mereka ikut bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah, komplain bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan...
Saya mau kasih satu pertanyaan, tolong dijawab. Lebih susah mana menurunkan roti atau air? Duh. Lebih susah mana Tuhan membuat mujizat menurunkan roti atau air? Ya roti Bapak Ibu. Ya, siapa hari ini sampai detik ini pernah terima hujan makanan? Kalau hujan air sering nggak? Tuhan memberikan mujizat yang luar biasa, yang lebih susah, lebih dahsyat. Tetapi masalah air, bangsa Israel tetap komplain. Yuk kita baca lagi, lanjut. Nah, ini lebih lucu lagi Bapak Ibu. Bilangan 21 ayat 4. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Pertanyaan saya, ada makanan enggak? Ya, kalau Bapak Ibu muak, Bapak Ibu baca bahasa Inggris ini, ya ERV, itu easy to read version. And we hate this terrible food. Kita benci sekali dengan makanan ini. Kita enggak suka sekali dengan makanan ini. Anda tahu ini mana loh Bapak Ibu. Dan kalau Bapak Ibu baca firman Tuhan, di saat Tuhan mengirim mana, tidak ada satupun bangsa Israel yang sakit. Betul nggak? Ya. Tapi bangsa Israel berkata, aku enggak suka, aku benci makan ini. Memang makanan sehat itu tidak disukai Bapak Ibu. Betul ya Pak David ya? Ya, ini saya potong sedikit ya supaya Bapak Ibu bisa kelihatannya Bapak Ibu tegang. Ya, saya ini punya asam urat Bapak Ibu. Duh ketawa Pak Joni, meremehkan. Saya ini punya asam urat Bapak Ibu. Nah, lalu Bu Nike sempat ngomong juga sama Pak Yohanes Sunardi. Ya kan? Saya itu bilang sama Pak Yohanes, Pak, aku ini sudah minum daun salam, betul ya? Daun salam itu bisa menurunkan asam urat. Aku ini udah makan daun salam, udah tak kukus, tak minum. Kok modone suwe? Pertanyaan kedua, sampai kapan aku minum? Betul ya? Betul ya? Bu Nika juga tanya ya, Bu Nika, sampai kapan Pak minum supaya bisa turun? Tahu yang dijawab Pak Yohanes Sunardi apa? Loh, kamu itu loh, minum daun salam sampai kapan? Lalu lek makan es krim kok gak pernah nowo-nowo? Ya sak sembuhmu, namanya minuman sehat ya minuman terus. Lah kamu es krim gak pernah nawari aku. Ya jeroan mangan dewe singit-singit kan gitu tuh. Nah Bapak Ibu saya baru ingat, oh iya. Ya. Nah Bapak Ibu kalau perhatikan baik-baik, dia membenci mana ini. Coba perhatikan. Pertama kali bangsa Israel kelaparan, dalam Keluaran 16, kelaparan, dia minta roti. Tuhan mengirimkan mana? Saya mau tahu ekspresinya seperti apa. Wow! Sama-sama katakan, wow! Kenapa? Karena heran. Bahasa Inggrisnya lebih enak, speechless. Terheran-heran. Tetapi di bilangan berkata, aku muak dengan makanan ini. Halo? Halo? Sekarang Bapak Ibu bisa tahu kenapa bangsa Israel tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Betul? Halo? Ya. Colek kanan kiri, katakan, cok komplain aja. Oke, lanjut. Ya, nah setelah mereka komplain, nah ini 99 orang Kristen yang suka komplain merasakan bahwa komplain adalah hal yang biasa, bukan masalah yang besar. Betul nggak? Orang yang suka komen, aduh aku gak bisa, loro kabeh awakku. Ojo ngomong gitu, halah jenenge awakku loro kok. Mereka berpikir bahwa ini bukan masalah besar. Dan Anda harus tahu bahwa ini benar-benar masalah yang besar. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Ya, di saat Anda mengatakan kebenaran, Anda akan dibenarkan. Di saat Anda mengatakan kasih, Anda akan dikasihi loh. Ya, di saat Anda berkata, aku pergi ke Korea, dapat Korea gratis. Di saat Anda, Tuhan aku mau pergi ke Holy Land. Percayalah Anda akan bersama-sama ke Holy Land. Amin. Jangan berkata, Tuhan aku pengen Holy Land. Aduh Tuhan tapi gak duit-duit Tuhan. Wes aku tak mengalir aja Tuhan.
Di saat Anda mengalir, hari H Anda belum bisa pergi ke Holy Land, apa yang Anda lakukan? Pasti komplain. Anda menyalahkan, ini pasti, oh Pak Gembala, oh Pak David, oh Pak Feni, pasti komplain. Bojoku kono, pokoknya di kabeh ndek salah, no, dia merasa dirinya paling benar. Tadi Pak David udah cerita di sesi kedua. Nah, Bapak Ibu dalam Tuhan, coba perhatikan baik-baik. 99% orang Kristen yang suka komplain merasa bahwa komplain adalah hal yang biasa. Enggak Bapak Ibu. Ya, hilangi komplain, Anda akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Ya, di saat Anda selalu komplain, hidup Anda tetap gini-gini aja. Ya, saya yakin tahun 2017 adalah tahun mujizat penuaian. Dan saya rindu setiap jemaat KAB akan menjadi dan menerima mujizat penuaian. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Mari beri tepuk tangan yang lebih meriah lagi buat Tuhan kita. Katakan wuh. Nah Bapak Ibu, Chris Mendes ini ada Hillsong Church Pastor. Dia berkata seperti ini. Jangan berdoa pada tingkat permasalahan Anda. Tetapi berdoalah pada tingkat janji-janji Tuhan. Di saat Anda menghadapi pergumulan, di saat Anda mengalami masalah Bapak Ibu. Jangan Tuhan, pulihkan Tuhan, jangan. Bapak Gembala katakan mintalah. Ya, bukan menggerutu, tapi mintalah. Beda loh Bapak Ibu. Ya, mintalah, artinya apa? Di saat Anda menghadapi masalah, Tuhan aku mau terobosan. Di saat Anda sakit katakan Tuhan aku mau kesembuhan. Di saat keluarga Anda retak, Anda katakan Tuhan aku mau keluarga aku pulih. Katakan dengan jelas bahwa Anda meminta dengan penuh keyakinan. Berdoalah pada tingkat janji-janji Tuhan. Di saat Anda berdoa akan janji-janji Tuhan, Anda itu seolah-olah mengingatkan Tuhan. Tuhan, ya firman-Mu mengatakan bahwa aku akan naik. Tuhan, firman-Mu mengatakan bahwa aku akan memberi pinjaman. Anda akan melihat kehidupan Anda jauh lebih diberkati Tuhan, jauh diberkati dan jauh luar biasa. Haleluya. Haleluya. Oke, next. Nah, setelah itu, setelah komplain, ya, lalu kemudian datanglah bangsa itu mendapat Musa dan berkata, kok ini? Bentar Bapak Ibu. Wait. Oke. Ini ada yang skip. Oke, bentar Bapak Ibu. Ini ada yang skip sedikit. Di bilangan 21. Saya akan bacakan. Yuk sama-sama aja buka. Di bilangan, kita bilangan 21. Yang terjadi adalah kenapa kok bisa hilang ya? Bilangan 21 ayat yang ayat yang ke-6. Oke. Kemudian datanglah bangsa itu mendapat Musa dan berkata, kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau berdoa kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Sebelum ini berarti ada ayat 5 enggak? Ayat 5. Nah, enggak ada ya? Kehapus mungkin ya. Yuk saya akan bacakan ayat 5. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Supaya kami mati di padang gurun ini. Sebab di sini tidak ada roti. Lalu Tuhan menyuruh, ayat 6. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Nah, intinya apa? Di saat menggerutu Tuhan masih memberi kasih karunia. Ya, menggerutu Tuhan masih memberi kasih karunia. Menggerutu Tuhan masih memberi kasih karunia. Akhirnya nggak betah mungkin ya kan Tuhan mengirim ular mematok lalu mati. Ya, banyak orang Bapak Ibu, banyak orang, ya kan? Tuhan, aku perlu terobosan. Ya kan? Tahun ini tahun mujizat penuaian. Amin. Tahun ini tahun mujizat penuaian. Amin. Melo ae, ya kan? Setelah melo ae dia komplain. Ya, masalahku besar, bisnisku kacau. Nggak bisa ini, nggak bisa itu. Bapak Ibu sama Tuhan. Lalu Anda masih dikasih Tuhan. Anda diberi mujizat. Ya, Anda bersuka cita. Lalu Anda komplain lagi. Ya kan? Lalu Anda menyalahkan gembala. Anda menyalahkan siapapun Anda salahkan. Ya, lalu Anda diberi mujizat lagi. Lalu Anda komplain lagi. Ya, lalu Tuhan mengirim ular, mematok Anda dan
mati. Ya kan? Bapak Ibu, itu perjanjian lama. Di perjanjian baru Anda tidak mati secara jasmani, tapi mati secara rohani. Ya, saya suka sekali. Next. Nah, Tuhan menciptakan penyesalan biar kita tahu bahwa tidak semua hal bisa diulang di dunia. Makanya tadi pujian mengatakan apa? Hidup ini adalah kesempatan. Ya, tolong kanan kiri katakan hidup ini adalah kesempatan. Nah, Filipi 2 ayat 14 mengatakan, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Ayat 15, supaya kamu tidak beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela. Saya suka bahasa Inggris, perhatikan baik-baik. So that no one can speak a word of blame against you. Tidak ada satupun bisa berbicara dengan berkata-kata untuk menjatuhkan Anda, untuk menghancurkan Anda. Sebab Anda life clean, hidup bersih, tak berdosa, dan Anda adalah anak-anak Allah. Amin. Jadi bagaimana supaya kita bisa dianggap anak-anak Allah? Hal tersimpel, don't complain. Semua dilihat dari perkataan Anda. Amin. Yuk lanjut, karena waktu. Nah ini tadi minggu lalu sudah dikatakan, Jack Ma pun mengatakan, don't complain, you can find opportunity. Jangan pernah komplain, kamu bisa menemukan kesempatan. Ya, di saat Anda komplain, kesempatan akan tertutup. Di saat Anda mengucap syukur, kesempatan akan terbuka. Amin. Nah, ini minggu pertama saya udah bacakan, ya. Yuk kita baca sekali lagi. 2, 3. Manusia tidak bisa menghalangi 100% apa yang masuk dalam pikiran kita, tetapi manusia bisa menjaga 100% apa yang keluar dari mulut kita. Perhatikan baik Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu belum mendengarkan saya share mengenai ini, ya. Setiap hari kita menerima yang namanya berita. Dari Facebook, dari TV, dari koran. 99% negatif. Betul? Anda tidak bisa menjaga 100% apa yang masuk. Mungkin ada hal negatif yang masuk. Ya, aku enak-enak tuku buah, enak-enak ngomong-ngomong, motorku kemalingan. Pak David, ya kan? Motornya dipecakno. Ya kan? Loro hati enggak asli nih, Pak? Ya loro lah. Loro hati. Habis kemalingan Bapak Ibu, ya. Kacanya pecah Bapak Ibu. Ya berarti wayah tuku anyar. Loh, amin Pak, ya kan, wayah tuku anyar. Soalnya biasanya mobilnya Pak David ini cukup mengganggu Bapak Ibu. Ya, di belakangku muni terus. Pokoknya lek muni, iku motornya Pak David. Lah, itu pokoknya ada getaran bunyi. Nah ini cerita lucu dari Pak David, saya juga heran. Ya, itu bunyi terus. Lah kemalingan gak muni. Haleluya. Nah, suruh beli yang baru, ya Pajero Sport yang baru berarti. Ya, nah sampai di Bang lali Bapak Ibu. Oke, ya. Nah, kita menerima hal-hal negatif, kadang kejadian bisa mempengaruhi pikiran kita. Ya, aduh Tuhan, kok iso kemalingan? Aduh Tuhan, aku lalai. Aduh Tuhan, kok kena musika. Tetapi satu hal yang harus Bapak Ibu pelajari, bahwa kita manusia bisa menjaga 100% apa yang keluar dari mulut kita. Saya tadi mendengarkan Pak David menyampaikan firman Tuhan kesaksian. Saya pikir masuk akal. Pada saat mobilnya rusak, pada saat mobilnya pecah, ya kan? Ke hoki wis janjian ambil orang tuae. Budal enggak? Ya budal lah pun dipikir. Saya mau tanya, dengan komplain kaca iso balik enggak? Dengan komplain Anda, wis mah gak gelem aku ngaturno kon, kocokku mari pecah. Ono sing bayari enggak? Enggak ada. Ya. Tadi Pak David bilang, mending kocokku pecah timbang aku ngerungokno mamaku ngomel. Wah. Tepuk tangan buat Pak David supaya dia terima berkat. Haleluya. Ya, Pak David ini kuasa perkataannya luar biasa Bapak Ibu. Ya, dia berkata bahwa aku pengen sekolah gak ente-ente. S3 Bapak Ibu. Ya bentar lagi lulus ya Pak David ya. Lalu pengen keluar negeri, keliling gratis Bapak Ibu. Kurang siji Pak. Hah? Ngomong saya pengen menjadi seorang ayah. Untuk jodoh Pak. Ya, yuk next sebelum dilihat sama Pak David aku.
Oke, ini cuma intermezzo supaya Bapak Ibu gak tegang ya. Nah, Bapak Ibu, ini ada gambar manusia, saya sudah pernah sharingkan. Ini ada gambar manusia, ada gambar Alkitab atau firman Tuhan, ada gambar dunia. Saya mau tanya, manusia diciptakan oleh dunia atau oleh firman Tuhan? Oleh firman Tuhan. Seharusnya manusia mentaati dan melakukan firman Tuhan, betul? Manusia selalu mendengarkan hal-hal firman Tuhan, betul? Selalu mendengarkan hal-hal yang baik, betul? Tetapi banyak dari manusia lebih suka mendengarkan hal-hal dunia. Ekonomi susah, dolar turun, rupiah turun, ya kan? Anda ikut susah, betul? Padahal firman Allah berkata bahwa kamu tidak akan kekurangan. Lapor dipikiri. Nah, Bapak Ibu, banyak orang berkata, aduh Tuhan, ekonomi tambah hancur, aduh pasarnya sepi, aduh ini itu dan sebagainya. Bapak Ibu salam Tuhan. Ya, Anda harus mendengarkan apa yang ada di firman Tuhan. Bacalah firman Tuhan. Air yang kotor, Anda buka hati, grojokan firman Tuhan. Hidup Anda akan putih seperti salju dan Anda akan diberkati. Amin. Ya, Pak Yohanes Sunardi pernah bilang Bapak Ibu, ya. Toko Anda buka, ya kan? Yang mengirim pengunjung itu Tuhan. Ya, betul ya? Yang mengirim pengunjung itu Tuhan. Bapak Ibu perhatikan, saya nangkep sekali dia berkata seperti ini. Ada orang yang mau ngasih gratis, Anda pun gak mau. Betul gak? Ya, Pak, ayo Pak, pijet gratis, Anda belum tentu mau loh. Pak, ayo Pak, pakai kalender gratis, Anda belum tentu mau loh. Berarti yang mengirim pengunjung itu Tuhan. Berkat itu asalnya dari Tuhan. Ya. Pak Yohanes Sunardi pernah berkata seperti ini. Saya ini ngomong Pak Yohanes Sunardi terus karena sekarang saya fitness dilatih Pak Yohanes Sunardi, Bapak Ibu. Ya, sama ini cecang saya ini Bapak Ibu. Ya, nah dia bilang seperti ini. Ada mangga, ada pisau. Betul ya? Mangga itu manis bulan Agustus. Mangga yang ciptakan siapa? Tuhan. Agustus yang ciptakan siapa? Tuhan. Pertanyaan nih, mau ngoncek enggak? Nah, pertanyaannya kita mau melakukan nggak? Berbicara hal-hal yang baik. Banyak orang, aduh, ya saya itu kadang gilo juga Bapak Ibu. Ya saya kadang agak ngelus dodo juga. Ke gereja, melok ae wis. Aku melok, kan ke gereja enggak? Enggak, aku enggak iso. Ya wis aku ya enggak melok wis. Banyak toh, ya banyak. Ayo minggu pertama, ya kita memberi persembahan kudus, persembahan khusus, ya kan, perpuluhan, korban tantangan, ucapan syukur. Banyak loh, kok podo maju nang ngarep, wis melok ae lah, apa kadare. Bapak Ibu, kalau Anda cuma ikut-ikutan, Anda tidak akan terima terobosan. Anda harus membuat yang namanya sebuah keputusan. Di saat Anda mengambil sebuah keputusan, masalah yang terjadi, boom, Anda nggak komplain. Ya, tetapi kalau Anda hanya ikut-ikutan, masalah terjadi, boom, Anda menyalahkan orang lain, Anda komplain. Ya kan? Lalu Anda terima mujizat, Anda menghadapi masalah lagi, boom, Anda menyalahkan orang lain, Anda komplain. Tetapi kalau Anda membuat keputusan, aku melayani Tuhan, aku cinta sama Tuhan. Seperti Pak David, ada masalah, boom, saya nggak komplain. Karena saya percaya bahwa berkat Tuhan jauh lebih dahsyat. Amin. Yuk kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Saya harus cepat. Oke, ciri-ciri orang yang hidupnya mengalir yang kedua yaitu selalu pesimis. Katakan pesimis. Pesimis. Sekali lagi pesimis. Nah, Bilangan 13 ayat 2, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Ya, ini 12 pengintai dan setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang, semua pemimpin-pemimpin di antara mereka. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang. Bapak Ibu salam Tuhan, padahal firman Allah berkata, ayat yang pertama kan, Tuhan akan memberikan tanah Kanaan. Tuhan sudah berfirman, Tuhan akan memberikan tanah Kanaan. Kirimlah 12 orang. Lalu di ayat 30 mengatakan, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Pertanyaannya, udah perang belum? Kok tahu kok lebih kuat? Pesimis. Ya. Nah, ayat 32, juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka. Dengan berkata, negeri yang telah kami lalui itu diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi perawakannya. Ini hoax Bapak Ibu. Karena belum tentu terjadi. Betul kan? Ya kan? Mengabarkan kabar busuk. Berarti kan hoax Bapak Ibu. Nah berarti hoax itu bukan zaman sekarang. Zaman dulu sudah ada. Ya, cuman katanya aja lebih keren sekarang, hoax kan gitu ya. Yuk, ayat 33. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang
enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap, ini yang kedua, dan demikian juga mereka terhadap kami. Kok ro? Kok tahu ya? Hah? Apakah bangsa Israel pemimpin-pemimpin ini peramal? Kok tahu kalau orang-orang Inak ini merasa belalang, kita seperti belalang? Atau jangan-jangan orang Israel lagi menginterview? Oi, raksasa! Kami seperti belalang kah? Enggak kan Bapak Ibu? Banyak orang pesimis. Banyak orang merasa, aduh enggak bisa. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu. Ini Keluaran 14 ayat 13. Jadi ini sebelumnya. Ya, pada saat ini menghadapi laut. Ya, membelah laut. Ya kan? Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu. Janganlah takut. Berdirilah tetap dan lihatlah. Apa? Apa Bapak Ibu? Keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Bangsa Israel pada status itu hanyalah sebuah buruh. Betul? Dia tidak bisa berperang. Tetapi firman Allah, keselamatan dari Tuhan. Ayat yang ke-14 mengatakan, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ada peneguhan dari Tuhan? Keselamatan dari Tuhan. Kamu gak usah melakukan apa-apa. Aku yang perang buat kamu. Betul? Tetapi di bilangan 13 ayat 3 berkata, kami seperti belalang. Halo? Halo? Ya, makanya Bapak Ibu buatlah keputusan. Jangan cuma ikut-ikutan. Ya, saya pernah coba ikut-ikutan, saya gak dapatkan apa-apa. Ya, saya lahir dari keluarga Kristen. Ya, saya lahir katanya papa saya masuk ke tanah Kanaan. Ya, karena rumah saya langsung di Manyakertowadi. Jadi kalau gang kuburan itu saya nggak tahu. Ya, ngaklik gang kuburan betul ya Pak ya? Ya, ngaklik gang kuburan itu saya nggak pernah tahu. Saya mau diajak papa saya juga belum ngajak Bapak Ibu. Karena kalau ngajak harus siap 10.020 katanya. Ngei Bapak Ibu. Ya kan? Dan bukan masalah uangnya sih, cuman sumpeknya itu loh. Ya kan? Saya nggak pernah karena saya masuk tanah Kanaan. Ya, pada saat pertama kali papa saya menjadi seorang pendeta, ya saya ikut pelayanan, tapi di hotel. Jarang saya ikut pelayanan ke gereja. Kenapa? Karena saya merasa, ya buat apa? Saya belum tahu. Pada saat bapak saya menjadi gembala di TP, lantai 7, lalu pergi ke TP lantai 5, ya kan? Setelah worship leader saya ngapain? Makanlah di belakang. Ngapain saya dengarkan firman Tuhan? Kenapa? Karena saya belum merasakan kasih karunia Tuhan. Tapi di saat saya merasa bahwa saya berharga di hadapan Tuhan, entah kenapa, cinta itu bisa timbul. Yes. Ya, cinta itu bisa timbul. Ya, saya ke gereja bukan karena paksaan. Ya, bukan aduh, ya apa maneh papaku gembala kok ya sang gereja lah. Enggak Bapak Ibu. Saya ke gereja kenapa? Karena saya rindu. Saya merasa bahwa saya enggak layak dan saya dilayakkan oleh Tuhan. Saya merasa saya berdosa dan saya dikuduskan oleh Tuhan. Saya merasa tidak ada apa-apanya dan Tuhan memberikan saya keselamatan. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Next. Ya. Nah, Joyce Meyer mengatakan seperti ini. Menjadi positif bukan berarti kita menyangkali adanya kesukaran yang ada. Tetapi menjadi positif berarti kita percaya Yesus lebih besar dari kesukaran kita. Ya, siapa yang hari ini memiliki masalah bisa lambaikan tangan. Siapa hari ini memiliki kesukaran bisa lambaikan tangan. Siapa yang apapun yang saya tanyakan tidak akan angkat tangan. Ya, saya tanya Bapak Ibu, ya kan? Siapa yang punya masalah angkat tangan. Ya, percayalah bahwa Yesus lebih besar dari masalah Anda. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Nah, Bapak Ibu, justru Bapak Ibu firman Allah ini luar biasa. Anda mengatakan, saya nggak mampu Pak, saya nggak bisa Pak, itu bukan keahlian saya. 2 Korintus 12 ayat 9 berkata, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Bapak Ibu, kata kelemahan bukan berarti Anda sedang capek, aku sedang letih. Bukan. Tetapi kelemahan itu berarti Anda sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Anda nggak berkutik, aduh Tuhan masalahku besar, tembokku besar Tuhan, aku nggak bisa menerobosnya. Justru karena kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Ya, banyak orang mengalami masalah, berusaha untuk mencari solusi.
ke orang pinter. Ya, saya nggak tahu itu orang pinter atau orang bodoh. Ya kan? Ya, ke orang pinter. Ya, saya ingat kata-katanya Pak David. Banyak orang lebih suka ke orang pinter. Betul ya? Lah saya mau tanya, ngapain Anda ke orang pinter wong Anda pinter? Berarti kalau Anda ke orang pinter berarti Anda gak melok-melok. Betul kan? Saya suka sekali semboyan tadi pertama kali Pak David buka. Ya Albert Einstein mengatakan apa? Everyone is genius. Semua orang pintar, semua orang pandai. Ya, dan saya percaya orang-orang lebih dari pemenang anak-anak Allah adalah orang yang jenius. Katakan, wuh, haleluya. Yuk kita mendekati akhir. Bilangan 14 ayat 7. Dan berkatalah kepada segenap umat Israel. Ini Yosua yang berkata. Ya, jadilah seperti Yosua. Jangan seperti 10 pengintai ini, tapi jadilah seperti Yosua dan Kaleb. Ya. Dan berkatalah kepada segenap umat Israel. Negeri yang kami lalui itu diintai itu adalah luar biasa baiknya. Kata luar biasa ini bukan hanya luar biasa. Ya, kalau saya mencoba mencari, ya kan, dia dalam beberapa bahasa mengatakan amazing, fantastic, ya, kalau boleh saya katakan spektakuler. Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah tak terbatas baiknya, luar biasa, dahsyat. Orang bisa mengatakan prospek, pol, bukan pol, pol. Ada penekanannya Bapak Ibu. Ya, luar biasa, dahsyat Bapak Ibu. Negeri yang kami minta itu berlimpah-limpah susu dan madu. Ingat firman Allah berkata, negeri itu berlimpah susu dan madu. Tidak dibilangkan raksasanya. Betul? Nah, look. Ayat 8. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikan kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Optimis. Dia nggak melihat masalahnya, dia melihat berkat yang akan dia kejar. Amin. Lalu ayat 9, hanya jangan memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Jangan takut kepada masalah Anda, jangan takut dengan apa yang Anda hadapi, sebab masalah akan kita telan habis. Sama-sama katakan telan habis. Sama-sama katakan telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sebab Tuhan menyertai kita. Beri tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Ya, apapun yang Anda alami, apapun yang Anda gumulkan. Satu hal yang mau saya katakan. Tuhan menyertai kita. Tuhan melindungi kita. Tuhan selalu beserta kita. Haleluya. Saya sampai capek Bapak Ibu. Kemas karena Tuhan menyertai kita benar-benar dahsyat Bapak Ibu. Ya, penyertaannya selalu sempurna. Amin. Amin. Beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Ini ada quote Bapak Ibu, cukup menarik ya. Seorang pesimis selalu melihat kesulitan di setiap kesempatan. Tapi seorang optimis akan melihat kesempatan di setiap kesulitan. Betul gak? Orang yang pesimis menghadapi masalah kendor. Tapi yang orang optimis menghadapi masalah tambah semangat. Karena ada kesempatan. Amin. Oke. James Allen. Ya, ini adalah penulis buku dengan berkata, dengan kuasa perkataan iman, setiap pekerjaan yang sukar bisa dicapai. Ya, saya nggak tahu Bapak Ibu sesukar apa kehidupan Anda. Tapi satu hal, dengan perkataan iman, dengan kuasa perkataan iman, ya tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Amin. Tepuk tangan Jok Nanggung. Tepuk tangan. Iya, ini gambar burung Bapak Ibu. Ya, menarik. Ya, mumpung LED Bapak Ibu bisa pandangi, cantik Bapak Ibu. Ya, nah Bapak Ibu ini ada sebuah cerita. Ini akan membuka Bapak Ibu dan mengerti. Pada suatu hari burung ini suka hinggap di sebuah dahan pohon. Ya, pohon sudah selama bertahun-tahun, 10 tahun, 20 tahun hinggap di pohon seperti ini. Dia merasa tenang, dia merasa sejuk. Nyantai, tenang. Suatu ketika, suatu hari tibalah yang namanya badai besar. Di saat menerima badai besar itu yang namanya dahan pohon ini udah mulai goyang. Tetapi burung ini mencoba, aduh enggak lah, pasti aman di sini. Goyang. Aduh gimana ini?
Oh pasti aman lah, enggak lah aman. Karena sudah 20 tahun hinggap di tempat ini. Betul? Lalu semakin lama, semakin goncang. Semakin besar. Akhirnya kelihatannya hampir roboh. Burung ini udah mulai ketakutan. Waduh, kok goyang? Waduh, kok seperti ini? Tetapi burung ini merasa, enggak lah, aman di sini. Ini pasti aman kok. Aku 20 tahun di sini aman kok. Ya, wes aku bergantung aja. Lalu semakin lama semakin goyang, keluarlah badai, hujan mulai keluar. Waduh, pokoknya chaos Bapak Ibu. Berantakan Bapak Ibu. Lalu pada saat benar-benar goyang, akhirnya ketakutan dari burung ini semakin besar. Akhirnya diperhadapkan, harus membuat keputusan atau tidak. Betul? Singkat cerita, yang dilakukan oleh burung ini adalah mengambil keputusan, yaitu membuka sayapnya untuk terbang. Maksud cerita ini adalah sayap adalah iman. Ya, di saat Anda berani melangkah keluar dari zona nyaman. Ya, biasanya wes aku pelayanan ya asal-asalan wes pokoknya pelayanan, singer yo singer, ya kan? Musik yo musik, WL yo WL, ya kan? Tekonang gereja yo tekonang gereja. Ya, pokoknya melok-melokan. Anda harus mengambil keputusan, Anda mau terbang atau tidak. Amin. Jangan ikut-ikutan Bapak Ibu, buatlah sebuah keputusan. Yang terakhir, slide saya yang terakhir. Tentukan masa depanmu, apa yang engkau minta, apa yang engkau percaya, dan pastikan sudah membuat keputusan atas apa yang Anda akan lakukan. Terakhir dari saya Bapak Ibu. Ya, pulang dari tempat ini Bapak Ibu, buatlah sebuah keputusan. Ya, besok Anda ke gereja bukan hanya sebuah rutinitas. Ya, besok Anda masuk kerja, Anda bertemu dengan klien bukan hanya sebuah rutinitas. Ya, kalau James Quill mengatakan full tilt, maksimal. Ya, minggu depan Anda akan mendengarkan terobosan yang besar dari Bapak Gembala mengenai doa Yabes. Saya udah mendengarkan sekilas, wah luar biasa Bapak Ibu. Ya, tetapi Bapak Ibu kalau Anda datang, ya ngoncoi bojoku, ya ngoncoi anakku, ya apa maneh, sing cedek omah Tegal Sari. Enak Tegal Sari cedek TP. Ya kan? Anda nggak akan dapatkan apa-apa. Di saat Anda mengambil sebuah keputusan, ya Tuhan aku siapkan hatiku, aku akan terima berkat. Seperti Yabes, lebih dipermuliakan dari saudara-saudaranya. Memperluas daerahku dan malapetaka dijauhkan. Amin. Dan disitulah berkat Tuhan akan turun dan berkat Tuhan akan melingkupi setiap kita. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Poin saya Bapak Ibu, jangan pernah mengeluh. Ya, Anda memiliki kekuasaan perkataan. Di saat Anda berdoa minta dan percaya. Minta dan percaya. Ya, bukan mengeluh, tetapi mintalah. Perkatakan hal yang positif. Perkatakan hal-hal yang baik. Ya, konsisten, tekun, perkatakan hal yang baik terus menerus. Terus menerus. Ingat Bapak Ibu, ingat daun salam lah Bapak Ibu. Ya, obat itu bukan obat, apa namanya? Minuman kesehatan itu diminum terus. Ya, bukan Pak aku sakit minum, lek nggak sakit mangan nggak karu-karuan, bukan. Konsisten, tekun. Ya, tekun Bapak Ibu. Saya beberapa minggu kalau Bapak Ibu follow Instagram saya, setiap hari saya update story. Ya, di Celebrity Fitness Bapak Ibu. Ya, dari bangun pagi saya langsung lari, saya langsung timbang. Mau munggah, mau mudun tak foto. Saya tulis hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Ini sudah hari ke-24. Ya, saya turun 4 kilo sudah. Ya, bois toh Bapak Ibu. Ya, wes ojo lihat terus petengku. Ya, Bapak Ibu perhatikan saya baik-baik. Pada saat saya mulai gendut. Akhirnya saya membaca sebuah statement dan tak amini Bapak Ibu. Statementnya lucu sih, tapi juga mengena. Dikatakan seperti ini, six pack memang maco, tetapi buncit lebih seksi. Ya, tadi Pak Gem mengatakan, wetengmu koyok wetenge bos, maksudmu yang kuru-kuru duduk bos. Ya kan? Pak David bos, ya kan? Maksud saya apa Bapak Ibu? Hati-hati dengan perkataan. Ya, setelah tekun Anda juga harus berjiwa besar.
Setelah Anda minta percaya dan menerima, Anda tekun, Anda konsisten memperkatakan hal-hal firman Tuhan. Memperkatakan janji-janji Tuhan. Memperkatakan hal-hal yang besar Bapak Ibu. Ya, habis itu Anda memiliki jiwa yang besar. Percayalah bahwa dengan kuasa perkataan Anda akan menerima mujizat penuaian. Amin. Yuk kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Kami undang pemain musik bisa maju ke depan.